Halo semuanya, di sini aku akan bacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, aku lihat di sini ada seseorang yang ingin mengekspresikan rasa cintanya sama kamu. Akhir-akhir ini dia sering memikirkan kamu, jadi pengen banget ya ngasih tahu kamu kalau dia tuh sebenarnya sayang sama kamu, dia cinta sama kamu. Tapi sikap dia sekarang aku lihat seperti pura-pura tidak mencintai kamu, pura-pura tidak suka sama kamu, atau ya saat ini mungkin menghindari kamu atau dingin sama kamu seperti itu ya. Jadi kayak tidak menunjukkan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Jadi kelihatannya kayak nggak posesif, nggak agresif sama kamu ya, gitu. Kayaknya dingin gitu. Kalau aku lihat ya dia sebenarnya ngambil resiko ya, ngambil resiko ini ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada butterfly, berarti nampaknya ini bisa kamu, ini bisa dia ya. Saat ini sedang ingin berkembang, ingin memulai fase baru dalam hidup dulu, ingin bertumbuh, ingin memulai fase baru dalam hidup dulu karena ada luka batin yang perlu disembuhkan ya. Kalau misalkan ini kamu, berarti kamu mungkin masih ada luka batin dari masa lalumu. Atau kalau ini dia, berarti dia juga mungkin memang punya luka batin di masa lalunya. Makanya sekarang walaupun dia suka sama kamu, tidak agresif atau tidak posesif terhadap kamu, tidak menunjukkan sikapnya, gitu ya. Karena memang masih ada yang perlu dilepaskan dulu dari masa lalunya ya. Atau kamu perlu untuk melepaskan dulu masa lalumu yang masih menghantuimu sampai saat ini, gitu. Kalau aku lihat nampaknya ini orang lama ya, orang lama. Karena di sini ternyata si dia ini masih sering mengenang kamu, masih sering mengingat-ingat masa lalu bersama kamu, dan aku lihat dia sudah belajar dari masa lalu dia ya, entah itu bersama kamu atau dengan yang lainnya seperti itu ya. Dia adalah orang yang kemarin takut untuk memiliki komitmen sama kamu, takut untuk intim sama kamu. Dia orang yang selalu melarikan diri dari kamu ya. Dia orang yang selalu melepaskan kamu. Dia selalu yang membuat kekacauan di antara kalian berdua ya. Hubungan kamu sama dia hubungan yang cepat berlalu. Jadi kayak baru aja intim sehari 2 kali, baru aja deket, baru aja ngobrol baik-baik gitu, tahu-tahu hari ketiga udah ngilang, seminggu udah hilang. Seperti itu ya. Jadi hubungan yang cepat berlalu. Kamu dengan orang ini sudah berpisah ya. Kamu dengan orang ini sudah berpisah. Ada suatu pola yang memang sengaja kamu hentikan. Kamu tidak mau mengulang pola yang sama, atau kamu tidak mau mengulang situasi yang sama. Makanya saat ini aku lihat ada situasi silent treatment di antara kamu dengan dia. Kamu sudah mendiamkan dia. Kamu tidak berkomunikasi lagi sama dia seperti itu. Sedangkan si dia ini sebenarnya orang yang takut ditinggalkan ya, orang yang memiliki ketergantungan untuk bersama dengan seseorang, dengan orang lain. Dia intinya takut kalau dia nggak punya pasangan ya. Makanya di sini mungkin kemarin dia suka ngejar sana, ngejar sini, ngejar si A, si B, si C gitu. Nah, ketika kamu meng-cut off dia, ketika kamu melepaskan dia, ketika kamu silent treatment sama dia, di sini dia merasa takut ditinggalkan oleh kamu. Karena di sini dia merasa ada ketergantungan terhadap kamu. Entah dalam hal apa itu, mungkin uang, atau perasaan, atau kasih sayang, perhatian, atau hal lainnya. Gitu ya.
Kenapa kartunya keluarnya 3. Ya, kurang yakin aku kalau banyak-banyak yang keluar gini. Ush. Tiga lagi yang keluar, ini malah 4. Ternyata gini, orang ini ternyata menyesal. Orang ini merasa sedih setelah hubungan dia bersama kamu berpisah, ya. Jadi ada penyesalan, ada kesedihan, dan aku lihat di sini nampaknya dia masih lajang di sini, atau mungkin kamu yang saat ini masih lajang. Dan kayaknya kamu ya yang masih lajang di sini. Dan sekarang kamu mulai menyadari bahwa ternyata peluang untuk menemukan percintaan, kisah cinta di luar situ masih banyak, gak cuma harus sama dia gitu ya. Nah gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia menyesal, dia merasa sedih. Kalau kamu saat ini lagi lajang, berarti kamu saat ini sudah melihat peluang bahwa di luar sana itu masih banyak kok laki-laki atau perempuan yang mau sama kamu gitu ya, menjalin hubungan dengan kamu. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin kamu sekarang mulai ya mau berkenalan atau bersosialisasi dengan orang di luar sana ya, untuk bisa melepaskan rasa sakitmu, untuk bisa move on, untuk bisa memberikan orang lain kesempatan mendekati kamu ya. Dan aku lihat kamu juga ingin melepaskan perasaan yang tidak menyenangkan selama ini yang kamu pegang teguh ya. Terus itu juga mungkin sampai saat ini kamu masih ada perasaan kamu itu kayak apa ya, mungkin kayak masih ada rasa kesal di masa lalu ya, atau masih ada trauma, masih ada kayak contohnya gini loh, kamu pernah misalkan dikhianati sama pasanganmu yang di masa lalu, terus sekarang walaupun kamu misalkan welcome sama orang lain, kamu tuh nggak langsung menaruh hati atau menaruh perhatian ke orang lain, karena kamu masih kepikiran dengan yang kemarin. Aduh, yang kemarin aja nyelingkuhin aku, jangan cepet-cepet lah sama orang baru ini, takutnya nanti keulang kembali gitu ya, tahu-tahu aku diselingkuhi lagi. Jadi kamu masih berpegang teguh pada emosimu yang tidak menguntungkan ya. Seperti itu. Kayak untuk saat ini kayak masih sulit untuk mengalihkan emosimu. Seperti itu ya. Tuh, dikonfirmasi dengan Six of Cups ya. Berarti memang saat ini kamu itu mungkin masih hidup dalam masa lalumu. Jadi masih terbayang-bayang dengan masa lalu ya. Jadi kayak masih belum bisa membuka diri terhadap cinta atau memberikan ruang di hatimu untuk orang lain ya, karena hubungan kamu sebelumnya. Kamu masih berpikir bahwa cinta yang kamu alami sebelumnya itu kayak hanya mitos, atau tidak pernah menemukan seseorang seperti mantanmu lagi ya, atau bisa jadi ini energinya si dia ya, mantanmu bisa jadi. Jadi silakan disituasikan saja. Kalau kamu tidak merasa seperti ini, berarti ini energi mantanmu.
Kalau aku lihat di sini ada seseorang yang merasa cara atau saat ini yang terjadi di kehidupan dia itu seperti tidak adil, ya. Kalau aku lihat di sini mantan kamu ini ternyata masih mengenang-enang, ya, masih mengingat-ingat masa-masa yang menyenangkan sama kamu di masa lalu, ya. Jadi kayak saat ini dia kayak masih apa ya? Masih belum bisa menghapus masa lalunya bersama kamu. Bahkan mungkin dia juga mencegah dirinya untuk menemukan cinta baru lagi gitu, ya. Kalau misalkan saat ini mantanmu masih single tapi kamu sudah punya pasangan, berarti ini energi mantan yang belum bisa melupakan kamu gitu ya. Tapi kalau misalkan kamu lihat mantanmu itu sudah punya pasangan tapi kamu yang masih single, berarti ini energi kamu. Silahkan disituasikan, ya. Mungkin kamu kemarin menjalani hubungan dengan si mantan itu awal-awal berkencan, awal-awal hubungan mungkin kalian merasakan bahwa dia menunjukkan perasaan yang hangat, lembut, ya. Dia menunjukkan bahwa dia terpesona sama kamu, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kesini kok dia sering mengabaikan kamu, sering meninggalkan kamu begitu saja, ya. Terus itu juga aku lihat ternyata banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Terus juga banyak komitmen-komitmen atau janji-janji yang dia batalkan, sehingga terjadilah perpisahan di antara kamu dengan dia sekarang. Ya, kamu atau dia mungkin belum melakukan upaya yang diperlukan untuk apa ya, untuk ke jenjang pernikahan. Jadi misalkan kurang ada effort gitu untuk ke jenjang pernikahan, atau bahkan ya nggak ada tuh pergerakan atau ngebahas-bahas tentang pernikahan seperti itu, ya. Kenapa dia mungkin tidak membahas ke pernikahan? Karena ternyata selama ini dia tertarik dengan orang lain selain kamu. Ya, dia ternyata tertarik dengan orang lain. Dia ya, entah itu memang sudah dia jadikan pasangan, dia udah selingkuh, atau hanya sekedar ketertarikan saja. Tapi ya gara-gara dia tertarik sama orang lain, dia sama kamu udah ngejalanin hubungan tapi kok kayak dianggurin aja gitu, ya. Jadi sering apa ya, sering menyebabkan ketidakpuasan ataupun konflik di hubungan kalian. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang oh gini, kalau aku lihat nampaknya kalian ini belum seintim itu menjadi pasangan, ya. Masih hubungan kalian itu masih pertemanan gitu, ya, pertemanan gitu. Tapi mungkin sudah kayak punya ekspektasi, berharap kayak gitu, ya. Dan orangnya itu aku lihat sih berbahaya sih, kasar orangnya, agresif, ya. Terus itu juga emosian, aku lihat di sini. Dia itu orang yang apa ya, emosinya itu menguasai penilaian dia. Jadi kalau dia menilai itu salah, dia akan emosi, dia gampang tersulut gitu. Orang yang mungkin gampang kehilangan kesabaran cuman gara-gara masalah-masalah sepele. Terus itu aku lihat dia ini mungkin sudah menjadi sosok ayah. Ya, mungkin dia duda atau memang suami orang tapi sudah punya anak gitu, ya. Nah, tapi dia ini ternyata walaupun sudah menjadi sosok ayah, dia ini tidak pernah ada untuk keluarganya atau untuk anaknya gitu. Atau ya bisa jadi juga mungkin ternyata karena dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya sehingga dia bercerai gitu. Jadi dia walaupun sudah menjadi sosok ayah tapi tidak bertanggung jawab gitu. Atau bisa jadi dia mungkin bertanggung jawab kepada anaknya, tapi ya udah dia sudah bercerai gitu sama istrinya seperti itu. Atau ini sebaliknya kamu. Kalau aku melihat saat ini dia merasa terpojok, dia merasa terjebak dalam hubungan ini, ya, terhadap kamu. Kenapa? Karena nampaknya kayak ada suatu situasi atau tampaknya saat ini seperti tidak ada jalan keluar untuk hubungan kalian, seperti itu, ya. Mungkin hubungannya nggak semudah itu untuk bisa menemukan cara agar bisa saling menginginkan gitu, ya, atau bisa bersama seperti itu. Makanya di sini mungkin
Hubungannya saat ini seperti dilanda krisis ya, penuh dengan drama, penuh dengan konflik, penuh dengan kesulitan atau kenegatifan. Jadi ya hubungannya kayak gimana ya, kalau aku lihat ya mungkin memang saat ini sudah berpisah, terus kalau mau dilanjutin juga sulit gitu, belum menemukan cara untuk bisa bersama. Nah mungkin juga ditambah sikap kamu yang mungkin sudah cut off dia tadi itu kan, ya kan, jadi dia juga merasa sulit untuk bisa melanjutkan hubungan dengan kamu gitu. Nih ada abandon ya kan, ada pengabaian. Dilihatnya kamu itu sudah walking away, sudah pergi gitu, sudah menjauhi dia, bahkan sudah bersikap dingin terhadap dia gitu. Kamu sudah mengabaikan dia. Jadi makanya di sini dia merasa terjebak dengan hubungan ini. Dia masih berharap, dia masih punya rasa sama kamu, dia masih cinta sama kamu, tapi kamu udah cut off dia ya. Dia jadi nggak tahu harus berbuat apa, apalagi sikap kamu yang sekarang sudah cuek banget, udah dingin banget sama dia. Gitu. Dia merasa seperti sudah ditinggalkan ya oleh kamu. Terus itu aku lihat di sini ya mau nggak mau saat ini taktik dia adalah dengan cara menggertak kamu dengan cara berpura-pura. Dia saat ini seperti memakai topeng, seolah-olah dia nggak cinta sama kamu, seolah-olah dia dingin sama kamu. Makanya di sini ada poker face, di sini juga ada bluff. Ya, jadi saat ini walaupun dia punya perasaan sama kamu, tapi dia menunjukkan bahwa dia kayak dingin, cuek juga sama kamu. Kayak ya udah nggak bisa bertindak apapun gitu ya. Saat ini ya berpura-pura secara berlebihan. Jadi ketika kamu tidak ada respon, tidak ada reaksi terhadap dia, dia juga tidak akan ada respon dan tidak ada reaksi gitu. Dia pura-pura dingin, pura-pura cuek, pura-pura nggak ada perasaan sama kamu ya, menutup-nutupi perasaan kamu untuk menggertak kamu agar kamu ngerasa bahwa loh kok dia ini ngediemin aku ya, loh kok dia ini cuekin aku ya, apa aku salah dengan meng-cut off dia, apa aku apa aku yang salah gitu kan, apa dia udah bahagia di sana tanpa aku, apa dia nggak masalah kalau aku tinggalkan bla bla bla. Jadi dia berharap dengan cara dia memakai topeng, dia menyembunyikan perasaan dia terhadap kamu itu bisa kayak panik gitu loh, kamu bisa apa sih sebutannya tuh ya, paranoid ya, paranoid, ketakutan kalau bakalan dia akan ninggalin kamu gitu loh, kayak dia cuekin kamu gitu ya. Itu cara dia menggertak kamu ya. Jadi kalau aku lihat sebenarnya ya dia hanya melawan perasaannya dia sendiri gitu. Dia punya rasa tapi dia tutup-tutupi gitu ya. Jadi saat ini ya hanya kelihatannya seperti dia adalah pengagum rahasia kamu karena dia menekan perasaan dia sama kamu. Ditambah kenapa dia bertindak seperti ini, karena dia malu. Dia pernah menghadirkan wanita lain, dia punya pilihan lain ya kan, dia pernah nyakitin kamu seperti itu. Sehingga kalau misalkan saat ini kamu udah bersikap dingin sama dia, terus ucuk-ucuk dia ngejar-ngejar kamu lagi gitu ya gengsi dong. Bisa jadi mungkin kamu memang berdealing dengan seseorang yang narsistik, sehingga nggak mau dia ngejar-ngejar, nggak mau kelihatan bucin, nggak mau merendahkan dirinya untuk mengejar-ngejar seseorang gitu. Jadi dengan taktik apa? Menggertak kamu dengan mendiamkan kamu. Ditambah lagi juga memang di satu sisi dia juga malu sama kamu gitu ya. Ditambah malu juga nanti kalau misalkan dia tiba-tiba chat kamu, telepon kamu ya, taunya ditolak sama kamu atau diblokir sama kamu. Kemudian aku lihat sehari-harinya ya, ternyata dia berfantasi loh tentang kamu, berilusi, berimajinasi tentang kamu. Bahkan ya terkadang dia juga sering mimpiin kamu ya. Kalau nggak mimpiin kamu ya berfantasi, membayangkan kamu. Ya tahulah ya kalau misalkan seorang pria membayangkan seorang wanita itu seperti apa. Ya kalau kalian nggak tahu ya, aku anggap kalian sudah dewasa, pasti paham. Intinya seperti itu. Ya berfantasi, berhayal, membayangkan kamu ya, bahkan sampai ke bawah mimpi.
Terus juga ditambah memang kan kamu dengan dia sempat berkonflik ya. Jadi ada suatu keputusan yang mungkin sudah kamu ambil dengan tegas. Jadi saat ini dia merasa heran sama kamu. Kok kamu dia bingung gitu ya dengan sikap kamu. Kadang kamu hangat, kadang kamu dingin gitu loh. Jadi kayak bingung dengan sikap kamu. Ya, kemarin kamu sangat hangat sama dia. Terus itu sekarang kok kamu dingin banget gitu loh. Jadi ada keputusan yang mungkin sekarang tuh udah ngebuat kamu ngerasa kayak dingin gitu loh sama dia, kayak cuek banget, kayak nggak peduli gitu sama dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin kamu punya pilihan lain. Pilihan lain nggak harus pasangan lain ya. Pilihan lain ya antara kalau aku misalkan tetap bersama dia, aku takut nanti aku akan tidak bahagia ya. Apalagi di sini dia mungkin selingkuh terus kan kerjaannya, dia punya pasangan lain. Jadi kalau aku tetap bersama dia, aku akan sengsara. Ya pilihan lainnya ya, ya udah mending aku single aja sekarang, mending aku sendiri aja sekarang. Toh aku single dan aku fokus dengan diriku sendiri aja, aku udah bahagia. Nah bisa jadi multiple choice-nya kamu adalah itu, nggak harus pasangan lain ya. Ya seperti itu. Terus aku lihat di sini ada keintiman yang tertunda ya. Jadi sebenarnya di sini dia itu pengen lebih apa ya, lebih intim sama kamu, lebih ingin menunjukkan sensualitas dan gairahnya terhadap kamu. Tapi saat ini kalau aku lihat dia butuh percaya diri dulu untuk bisa mewujudkan keintiman itu. Ya, jadi saat ini aku lihat dia kayak nggak percaya diri. Ya, belum ada rasa kepercayaan diri. Sebenarnya dia pengen ya untuk ngasih apa ya, keintiman, gairah ya, nunjukin gairahnya sama kamu. Tapi ya gimana, ini aku lihat egonya masih tinggi. Terus itu ya dia masih mencoba untuk menggunakan taktik menggertak kamu yang sok cuek ini, sok dingin ini gitu ya, agar kamu itu luluh duluan, agar kamu yang cari-cari dia duluan kayak gitu. Jadi mungkin bisa jadi cara ini dulu sempat berhasil sama kamu. Jadi dulu pernah kayak kalian entah bertengkar gitu ya, terus dia ngediemin kamu, nanti misalkan seminggu atau sebulan gitu, tau-tau kamu chatin dia, teleponin dia gitu. Nah jadi dia ingin melakukan hal ini lagi gitu, kalau misalkan ini pernah terjadi. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, tidak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu saja zodiaknya, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 6, 31, 19, 25, 2, 17, 21, 26, 29, 28, 23, 31, 27, 12, 8, 20, 15, 5, 24, 16, 9, 7, 4. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Maret, April, Oktober, Januari, September, Desember, Juli, dan Mei. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia, silahkan disituasikan saja. Ada sio macan, sio kelinci, sio kuda, sio naga, sio ayam, sio tikus, sio babi, sio kerbau. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja ya. R, M, W, V, S, O, G, I, Z, F, J, T, Q, Y, B, A, U, P, L, D, X, N, C, dan E. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.